Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Standar Auditing dan Kode Etik Angkutan Publik. Standar auditing Ernest Elder dan Meslis dalam buku mereka yang berjudul Auditing dan Pelayanan mendefinisikan audit sebagai berikut. Auditing is the accumulation and evaluation of truths about information to the and report on the grace of comparison between the information and with criteria. Audit shall be done by a competent independent person. Kontrak dalam bukunya yang berjudul Audit Analysis Approve menjelaskan bahwa suatu proses sistematik untuk menjalankan untuk secara objektif dan mengevaluasi buku mengenai esensi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antar esensi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ada juga dari Argos dalam bukunya Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntansi Publik menemukan bahwa suatu pemeriksaan yang telah dilakukan secara kritis dan sistematik oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan, pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Mulyadi dalam bukunya juga yang berjudul Auditing mendefinisikan audit sebagai proses sistematik untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriterianya yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan divisi-divisi di atas, berdasarkan divisi-divisi tersebut dapat simpulkan bahwa audit ini secara langsung memberikan nilai tambah bagi lapor keuangan perusahaan. Auditor sebagai pihak yang ahlinya independen dan mereka juga beropini atau pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan pelaporan arus kas setelah melakukan pemeriksaan. Standar audit juga yang telah ditetapkan dan telah disahkan oleh Institusi Agama Publik Institusi Akuntan Publik Indonesia terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar, yaitu standar umum, standar pekerjaan, pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Berikut adalah contoh dan rincian mengenai standar auditing yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada standar umum. Audit yang harus dilakukan oleh salah satu atau lebih satu atau lebih auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang mengenai. Yang kedua, audit harus mempertahankan independensinya dalam sikap mental dalam semua aspek yang berkaitan dengan peringkatan. Yang ketiga, dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan, auditor diwajibkan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan sesama. Selanjutnya yaitu 2 standar pekerjaan lapangan. Yang pertama yaitu pekerjaan audit harus direncanakan dengan baik dan jika melibatkan asisten harus dilakukan supervisi yang tepat. Yang kedua yaitu auditor perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal untuk memecahkan audit serta menentukan sifat, waktu, dan ruang lingkup
pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu bukti audit yang kompeten dan cukup harus diperoleh melalui metode inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga yaitu ada standar pelaporan. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, yaitu laporan auditor harus mencantumkan atau menyatakan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dianggap memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat yaitu laporan auditor harus mencakup suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pendapatan tersebut tidak dapat diberikan jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat disampaikan, maka alasannya harus dinyatakan. Selanjutnya yaitu ada hierarki standar auditing. Yang pertama yaitu partner. Partner adalah posisi tertinggi dalam hierarki auditor di KAP. Tanggung jawab utama partner mencakup yang pertama hubungan klien. Partner bertanggung jawab atas hubungan dengan klien dan memastikan bahwa semua kebutuhan klien terpenuhi selama proses audit. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab audit. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan atau atas proses audit yang dilakukan, termasuk kualitas dan keandalan laporan audit. Yang selanjutnya tanda tangan laporan. Partner menandatangani laporan audit dan manajemen letter yang merupakan dokumen penting dalam komunikasi hasil audit kepada klien. Selanjutnya itu penagihan fee audit. Partner juga bertanggung jawab terhadap penagihan biaya audit dari klien yang mencerminkan kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya itu ada manajer. Manajer berfungsi sebagai pengawas dalam proses audit dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengawasan. Manajer mengawasi audit secara keseluruhan dan membantu auditor senior dalam merencanakan program audit yang efektif. Selanjutnya yaitu review kertas kerja. Mereka melakukan review terhadap kertas kerja yang dihasilkan oleh auditor senior dan auditor junior untuk memastikan bahwa semua pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya itu laporan audit. Manajer juga berperan dalam meninjau laporan audit dan manajemen letter sebelum diserahkan kepada partner untuk tanda tangan. Yang ketiga yaitu ada auditor senior. Auditor senior memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam pelaksanaan audit di antaranya. Yang pertama yaitu pelaksanaan audit. Mereka bertugas untuk melaksanakan pekerjaan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kedua, manajemen biaya dan waktu. Auditor senior bertanggung jawab untuk mengusahakan agar biaya dan waktu audit sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu pengarahan dan review. Auditor senior juga bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan yang dilakukan oleh auditor junior, memastikan bahwa semua prosedur audit dilaksanakan dengan benar. Yang selanjutnya itu ada auditor junior. Auditor junior adalah posisi yang paling awal dalam hierarki auditor dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan prosedur audit. Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci dan mendetail. Yang kedua yaitu dokumentasi. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kertas kerja yang mendokumentasikan semua pekerjaan audit yang telah dilakukan, yang menjadi bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar.
Selanjutnya yaitu adalah etika bisnis. Etika bisnis itu menurut Hiro Tugima adalah ilmu atau refleksi sistematik mengenai pendapatan-pendapatan, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Etika berfungsi sebagai sikap kritis individu atau kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas, mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada. Dan sementara itu etika profesi dijelaskan oleh Arendt et al. Sebagai standar-standar dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seorang auditor. Hal ini mencakup tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan independensi auditor, serta kesaksamaan dan sifat jasa dalam memberikan laporan keuangan. Dengan kata lain, etika profesi mengedepankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik. Abdul Halim menambahkan bahwa etika profesi merupakan standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi tetap memiliki unsur idealisme. Ini menunjukkan bahwa meskipun indikator etika profesi auditor terdiri dari beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh anggota profesi sebagaimana dijelaskan oleh Arendt et al. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama ada tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, independensi, kesaksamaan, ruang lingkup, dan sifat jasa. Adapun independensi, integritas, dan objektivitas auditing. Yang pertama itu ada independensi auditor, yaitu di mana auditor merupakan aspek krusial dalam mengauditan yang didefinisikan oleh Arendt sebagai penggunaan sudut pandang yang tidak biasa dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian, dan pelaporan hasil temuan audit. Ini mencerminkan sikap mental auditor untuk tidak memihak saat melakukan audit. Yang kedua itu objektivitas auditor, yaitu pengertian objektivitas auditor merupakan salah satu prinsip dasar dalam profesi akuntansi dan audit. Menurut Desi Anhariani, objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan, terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal. Dan yang ketiga itu ada integritas auditor, yaitu definisi integritas. Integritas adalah kualitas yang melandasi kepercayaan publik terhadap auditor, merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Mulyadi menegaskan bahwa integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah standar auditing dan kode etik akuntan publik memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga kualitas dan integritas profesi akuntansi. Standar auditing memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara objektif dan
dan independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat dipercaya dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Di sisi lain, kode etik akuntan publik menetapkan pedoman moral dan profesional yang harus diikuti oleh para akuntan dalam menjelaskan tugas mereka. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme yang menjadi dasar bagi auditor dalam membuat keputusan yang etis. Dengan mengikuti kode etik, auditor dapat menjaga reputasi profesi dan memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tetap terjaga. Kombinasi antara standar auditing yang ketat dan kepatuhan terhadap kode etik menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap akuntan publik dan auditor untuk memahami dan menetapkan standar serta kode etik tersebut dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas audit, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.